Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar desain, terutama pada cara menggambar bagian-bagian busana. Silakan nanti disimak presentasi saya supaya nanti kita bisa mengaplikasikan dalam proses mendesain busana. Oke, kita lanjutkan. Kita akan membahas masalah dasar desain. Tapi kemarin kita sudah sampai pada proporsi dan anatomi. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian busana. Oke, silakan diperhatikan presentasi ini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan detail tentang bagian-bagian busana karena yang proporsi dan anatomi sudah kami jelaskan di minggu-minggu yang lalu. Oke, kita klik di sini menunya bagian-bagian busana. Bagian-bagian busana itu adalah bagian yang melengkapi busana. Busana itu sebenarnya adalah seluruh bagian dikenakan oleh manusia dari ujung kepala sampai ujung kaki, termasuk hiasan, aksesoris, itu sebenarnya termasuk busana. Di sini, tapi yang melekat pada busana yang disebut dengan bagian-bagian busana termasuk lengan, kerah, garis leher, kemudian manset, kemudian apalagi saku, itu yang disebut dengan bagian busana. Sedangkan untuk bag, tas, atau mungkin koper, kemudian bendo, itu bukan bagian busana tapi aksesoris. Meskipun sebenarnya semua yang itu tadi adalah termasuk ada kategori busana juga, meskipun ada yang disebut dengan bagian busana, ada yang disebut dengan aksesorisnya. Di sini kita harus belajar menggambar bagian busana supaya nanti kalau kita aplikasikan ke dalam desain kita sudah tahu, oh ini saku panjangnya sekian, ini kerah dan lain sebagainya gitu ya. Untuk bagian busana yang pertama adalah garis leher, neckline, atau kemudian kerah, collar, lengan, sleeve, manset, cuff, kemudian saku, pocket, belahan, closing. Oke, kita bahas satu persatu. Di sini adalah garis leher, neckline. Garis leher adalah garis leher itu gini, bentuk akhir pada bagian busana yang terletak pada leher itu nama garis leher. Dia tidak ditambahkan dengan bahan yang menonjol sehingga membentuk, ditutup dengan lapisan, namanya lapisan, bentuk lapisan serif, bukan tepung ya. Ini penyelesaiannya juga dilakukan dengan lapisan. Ketiga adalah V. Pertama, untuk turunan dari garis leher atau variasi dari garis leher bulat. Di sini ada garis leher U, kemudian oval, ini U yang lurus ke bawah. Ini bentuk lingkaran tapi cenderung lonjong. Kemudian ada yang U tapi dengan kombinasi garis kerung lengan dimasukkan sehingga sering menyebut tank top. Sebenarnya garis lehernya adalah garis leher U yang turun. Di sini lebih turun daripada yang U. Kemudian di sini ada garis leher dekolit, disebut dekolit atau skupit karena batas bukaan garis lehernya sampai di tengah-tengah bahu, termasuk ini juga. Tapi kalau sampai ujung bahu, ini kalau hanya 1 atau 2 cm disebut dengan oblong, orang menyebutnya, orang Jawa. Tapi kalau sampai ujung bahu namanya garis leher off shoulder. Off shoulder. Ini garis leher bulat, Henley, diberi hiasan dengan bukaan menggunakan kancing, ini PTU dari tengah bahu tadi. Kemudian di sini yang namanya tadi adalah oblong, sisanya sedikit, atau dekolit. Ada nosos, adalah tapal kuda, sepatu kuda, garis leher U, atau garis leher U tapi dikeluarkan di sedikit ini dengan antara garis leher dan kerah. Ini garis lehernya, ada baunya, garis leher pas di leher, kemungkinan hanya bisa berupa tali tapi fungsi untuk tempat gantungan pada busana bagian depan. Di sini di belakang biasanya backlist bukaan. Kemudian garis leher persegi, turunannya adalah trapesium, semua menyudut. Kemudian ada pentagon, lurus keluar dikit, kemudian bentuknya sudut masih terlihat. Diamond, menyerupai diamond tapi garisnya lancip-lancip. Kemudian petal, ini termasuk garis leher bulat persegi karena di sini ada sudut seperti itu. Kemudian sweetheart, turunan dari garis pentagon, cuma di sini dibulatkan, dilengkungkan. Kemudian zigzag, di sini kelihatan berbentuk zigzag.
variasinya kalau kita terapkan di busana ada seperti ini, sweetheart, tapi dibuka. Ini ada lagi trapesium tadi, garis lehernya trapesium. Kemudian untuk selanjutnya garis leher V. Garis leher V itu bentuk depannya merucut lancip, meskipun di sini ada kombinasi dengan garis bulat. Ini juga ada open front, slit front, bukaan kecil V-nya kecil, kemudian V-nya juga kecil tapi terlihat. Di sini plung garis leher V-nya tajam tapi membuka lebar, biasanya sampai di bawah dada. Kemudian surplice neckline, dasar pertemuan garis leher membentuk V, tapi sebenarnya ini adalah asimetris, dua bahan yang simetris yang ditumbuhkan. Ini yang disebut dengan dekolit dasar V, masih di tengah-tengah bahu. V ini sudah membuka V lebar. Yang di wepet adalah garis leher yang diberi variasi dengan depun atas strip ya ini. Yang bahan dilapuskan di luar sebagai hiasan. Oke, coba kita tebak pada garis leher yang ada di sini. Di sini adalah turunan dari garis leher V menjadi sweetheart, kemudian menjadi bustier dengan bentuk V lurus, kemudian off shoulder sampai ke ujung bahu membuka seperti ini RV, V-neck. Kemudian ini BTO, scope, cenderung mendekati bulat. Sedangkan ada halter script. Halter script ini sebenarnya garis leher, tapi ini ada tali penghubung sampai ke leher, maka disebut halter script. Ya, termasuk segi Queen Anne, kemudian gradient seperti ini, ada variasi halter neck-nya semacam. Ada jowl, kemudian hunter, kemudian ada score, kemudian high neck, garis lehernya justru dinaikkan, bukan turun. Asimetris neck, garis leher yang asimetris di bobot sebelah kanan dan kiri tidak sama. Kemudian ada illusion. Sebenarnya ini adalah garis leher V, tapi ini ada penutup di atas garis leher yang V yang bustier ini. Tapi biasanya menyerupai dengan warna kulit. Kemudian krah atau kolar. Ada potongan kain yang digunakan untuk menyelesaikan garis leher. Pada garis leher ini ada, biasanya tadi yang garis leher itu ada diselesaikan dengan lapisan bentuk, tapi untuk krah justru untuk menutup penyelesaian akhir pada ujung garis leher menggunakan kain yang membentuk bentuk baru. Nah, itu disebut dengan krah. Tegak, rebah, dan setengah tegak itu berbeda. Perhatikan nanti dalam proses menganalisa gambar. Kalau kita tidak jeli, biasanya akan kejerumus. Iki harusnya garis leher rebah, kita setengah tegak itu juga tidak pas. Hasilnya nanti mesti agak tegak. Rebah itu kalau depan, belakang semuanya rebah, menyerupai garis leher. Tapi kalau ini variasi tegak, sebenarnya ini adalah cara Shanghai dari turunan dari ini, China steel ya. Ini kayak Shanghai, Steinway, membuka lebar tapi ada penyelesaian dengan ujung juga termasuk. Ada turunan lagi garis leher tegak itu dan garis leher krah hem. Krah hem itu ada dua komponen, yang pertama adalah kaki krah, yang kedua adalah daun krah. Telapelnya. Ini Shanghai, ini BTU, rebah juga termasuknya di sini, depan rebah, belakang rebah. Kemudian variasi krah roll setengah tegak. Ini ada meter column wrong setengah tegak. Harusnya ini masuk kelompok tegak ini. Roll color, kemudian jeblong. Biasanya yang digunakan untuk kerah polisi, bentuknya itu tadi ini jeblong ini. Coba kita perhatikan lagi bentuk-bentuk kerah di bawah sini. Semuanya adalah untuk jas, tapi namanya beda-beda. Yang pertama adalah rever. Kerah rever biasanya kerahnya berhenti. Memakan busana dengan kerah ini biasanya tidak membutuhkan pakaian dalaman. Sedangkan kerah sealer bukaannya sampai ke bawah, sama-sama mempunyai lapel. Di sini juga punya lapel, di sini punya lapel, tapi bukaannya sampai bawah, itu disebut dengan sealer. Kali ini termasuk juga sealer, ini juga sealer, tapi karena double kancing namanya sealer double piston. Tentunya bisa dibolak-balik karena di sini diterapkan untuk kancing, maka pembukaannya bisa kanan nutup kiri atau kiri nutup kanan, boleh ya. Termasuk ini kerah rebah,
rebah mesti di depan rebah. Ada scope, ada horizontal speed, ada sailor type atau kelas petal, ada Eaton, ada Buster Brown, nama penemunya. Nah, kemudian lengan adalah bagian busana yang menutupi tangan menurut bentuknya. Lengan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lengan yang langsung dipasangkan. Dengan cara dipasang berarti potongan antara badan dan lengan. Kemudian ada lengan yang menjadi satu dengan badan. Oke, ini kerah China steel, kerah style. Sedangkan kerah yang Dolman ini, ciri-ciri kerah yang menyatu dengan badan, di kerung lengan tidak ada jahitan, tapi di atas tengah lengan ada sambungan sampai badan sampai ujung leher. Ini cap slip, panjangnya sampai di bawah puncak sedikit. Kemudian short sleeve di bawah pergelangan pangkal lengan. Kemudian 3 elbow, panjang lengan yang sampai siku. Sedangkan untuk panjang lengan sampai yang 3/4 namanya 3/4 leg. Sedangkan untuk lengan sampai mata lengan adalah disebut price. Ya, kalau kamu pakai nanti sampai di situ, saya model price atau model 3/4 leg, setengah 3/4 panjang lengan misalnya. Kalau mindset itu untuk penyelesaian khusus pada ujung lengan. Bisa diterapkan pada busana cowok atau busana wanita. Ya, di sini. Ini ada mindset meskipun bentuknya kecil 2 cm atau 1 cm atau sampai panjang menutup lengan bawah juga termasuk mindset. Kemudian saku pocket. Saku adalah kantong kecil yang dijahit pada busana dan digunakan untuk menyimpan sesuatu. Di bawah ini ada contoh-contohnya. Ada saku vest, saku yang digunakan di jam. Ini saku klep, saku yang saku dalam yang ditempel dengan tutup. Biasanya digunakan jas. Termasuk ini ada double saku dan lain sebagainya. Perhatikan, di sini ada manset. Belahan. Belahan itu semua yang digunakan untuk mempermudah gerak atau memasukkan badan ke dalam busana. Contoh bukaan depan di sini itu juga namanya belahan. Di bawah rok di sini ada belahan juga belahan meter corner kalau di sini. Belahan dengan zipper, belahan dengan button, dengan kancing. Ini belahan yang terkunci tapi ada kesan belahan variasi namanya di jas. Biasanya menggunakan meter corner. Oke, sudah. Silakan nanti tonton YouTube-nya. Kamu bisa lihat di sini dengan cara klik. Diarahkan ke YouTube. Kayaknya tidak ada internet. Oke, sampai di sini. Ada yang perlu ditanyakan, silakan ditulis di kolom chat. Kalau butuh materi ini, silakan buka di deskripsi. Linknya materi ini saya sudah mencantumkan di situ. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.